Set kedua, senam nasional SMP dan SMA. Zaman menuntutnya. Siap, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jerican Pemenes. Yang Mulia Abadi, ada kabar buruk. Muridmu itu lagi sinam di bawah sana. Apa? Lancar turunnya, selesai dengan rapi. Gerakan pelebaran dada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang Mulia Abadi, hati-hati. Istana Surgawiku. Murid Duraka. Gerakan bahu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang Mulia Abadi, muridmu melubangi langit. Sepertinya, aku harus turun ke dunia fana. Valkyrie, kau sudah di ujung tanduk. Hari ini, aku, Sang Raja, akan membunuhmu di sini. Ke-9 provinsi Dacia akan diperbudak olehku. Bangsa barbar dari luar perbatasan. Aku, Liu Zikyu, lebih baik mati bertempur, daripada membiarkanmu menyerbu Dasiaku. Kalau begitu, matilah. Siapa di sana? Valkyrie. Kau tidak bisa melarikan diri. Hari ini adalah hari kematianmu. Cukup bicara, Gyunuja. Lalu bunuh semua dewa Dacia, agar rakyatnya menjadi budak turun-temurun. Ares. Kakak. Kau penjahat. Berani-beraninya kau lukai kakakku. Mati. Athena. Tidak. Siapa sebenarnya orang ini? Mungkinkah seorang master yang tinggal di gunung ini? Master menyuruhku melakukan satu set senam setiap hari. Aku tidak tahu kenapa. Check-in Harian selesai. Waktunya pulang. Berhenti. Kamu di sana. Kau lukai putriku, anak Zeus. Dan kau pikir bisa pergi begitu saja? Lain kali kru filmmu syuting adegan, bisa beritahu aku dulu? Kau membuatku takut. Jangan lancang menggonggong padaku. Tahu cilik, begitu aku lepaskan tombak dewa, itulah akhir hidupmu. Mati. Astaga! Tombak pembunuh dewa dilepaskan. Itu akan menghancurkan jiwa dan roh. Master ini sudah berakhir. Dia benar-benar menangkapnya. Bagaimana mungkin? Siapa kau? Aku adalah satu-satunya penerus generasi ke-18 dari aliran Taois Gunung Wolong, Lin Bufan. Satu-satunya yang bisa selamat dari tombak pembunuh dewa adalah para dewa yang berada di atas alam dewa. Ini adalah Gunung Wolong. Konon katanya di Gunung Wolong tinggal seorang dewa dengan kekuatan sihir yang tak terbatas. Mungkinkah dia? Seorang pendeta tahu? Hanya seorang pendeta tahu? Bagaimana mungkin kau bisa menangkap tombak pembunuh dewaku? Tidak mungkin. APA. Benda ini disebut tombak pembunuh dewa? Barang rongsokan ini punya nama yang segagah itu, bahkan tidak seberat tongkat pemukul anjing di kuilku. Lain kali, keluarkan lebih banyak uang untuk produksimu, dan beli properti yang layak. Bah, celaka. Begitu tombak pembunuh dewa diluncurkan. Jika tidak membunuh dewa, tidak bisa dihentikan. Wah, apa yang terjadi? Kukira tidak terlalu berat.
Kau baik-baik saja? Apa yang terjadi, Camel? Ini benar-benar tidak terlalu berat. Great Xia, ternyata memiliki petarung di atas alam dewa? Kamu ini terbuat dari kertas atau apa? Murid ini memberi hormat kepada Sang Dewa. Sang Dewa telah membunuh dewa asing itu. Dan melindungi kedamaian serta kemakmuran Great Xia. Murid ini bersyukur selamanya. Apa yang kau bicarakan? Dia sudah tidak sadarkan diri. Cepat, pikirkan sesuatu. Ambulance. Mungkinkah Sang Dewa ingin aku membuang jasad Zeus? Halo, apakah ini 120? Ada orang di sini yang. Kemana perginya aktor itu? Untung aku sudah siapkan Pio. Camel, hit up dan Mati, sudah didiktirkan. Kekayaan dan kehormatan bergantung pada surga. Aku. Di mana aku? Kenapa suaraku jadi begini? Apa aku salah kasih obat? Tuan. Apa Tuan yang menyelamatkanku? Bagaimana aku harus membalas budi Tuan? Nona, tolong kendalikan diri. Aku tidak seharusnya melihat. Besar banget, lembut banget, teksturnya aneh sekali. Dasar mesum. Nona dada besar, aku menyelamatkan nyawamu, malah kamu yang memaki? Kamu masih melihat. Masih melihat. Luz Haikyuu, bersujud untuk berterima kasih pada dewa yang telah menyelamatkan nyawaku. Cuma mandi air hangat biasa, tidak perlu seperti itu. Bangun, bangunlah. Aku terluka oleh tombak dewa. Seharusnya aku pasti sudah mati. Tuan Yang Terma, sihir macam apa yang Tuan gunakan untuk membangkitkanku dari kematian? Junior ini berterima kasih atas bantuan Tuan. Ini adalah kehormatan tertinggi dari keluarga Dewa Perang Liuku. Jika Tuan punya kebutuhan apapun, tugas apapun untukku, silakan perintahkan kapan saja. Junior ini mohon pamit. HM, si Nona dada besar itu, ternyata cukup dermawan. Kura-kura hitam yang perkasa, binatang suci, ternyata diperlakukan seperti ternak olehnya. Memelukkan bagi, semua binatang suci. Siapa di sini yang bikin binatang sisi? Aku adalah Phoenix mandi darah, dan aku masih dipelihara seperti ayam di sini. Itu karena dia punya kultivasi kaisar abadi. Tapi dia sendiri tidak mengetahuinya. Dia masih mengira dirinya orang biasa. Sebelum guruku meninggal, dia mempercayakan kuil reot ini padaku, menyuruhku menjaganya dengan baik. Tapi selain unggas dan ternak, tidak ada apa-apa di gunung-gunung ini, sangat membosankan. Kapan akhirnya aku bisa meninggalkan tempat ini? Buffon. Guru, Kamu boleh turun gunung sekarang. kau binatang kecil, perani beraninya menggangguku, ha? Buffon, aku benar-benar adalah gurumu. Dan kau masih berani berbohong padaku? Akan kucabuti semua bulumu. Tunggu. Dasar anak kecil, pergi lihat di bawah tempat tidurmu. Ada perjanjian pernikahan yang kutinggalkan untukmu. Baik, kalau nanti tidak ada, akan kukirim kau untuk menemui guruku.
Benar-benar ada perjanjian pernikahan. Aku penasaran seperti apa calon istriku, penampilannya. Boka, Masa gurumu mau bohong padamu? enggak. Ambil perjanjian pernikahan itu, turun gunung, dan lamar keluarga Liu. Kali ini turun gunung, setelah kau berhasil, kau benar-benar bisa meninggalkan gunung ini. Murid berterima kasih pada guru atas bimbingannya. Sendirian di kamar kosong, selama 20 tahun. Akhirnya aku bisa meninggalkan gunung ini. Aura dari alam iblis. Seperti yang kuperkirakan. Tiga alam ditakdirkan, un truc kekaku en bezar. Sepertinya, dulu, membuat perjanjian pernikahan dengan keluarga Liu adalah satu-satunya solusi. Buffon. Untuk menyelamatkan semua makhluk di tiga alam, bergantung padamu. Wah, villa yang megah sekali. Sepertinya tunanganku, juga berasal dari keluarga terpandang. Tidak heran dokter bilang lambungku lemah. Ini memaksaku hidup numpang tapi sok jagoan. Kau mau apa? Aku kesini untuk melamar. Melamar? Kau ambil nomor belum? Melamar harus ambil nomor? Ini seperti urusan bisnis ya? Mereka semua kesini untuk melamar. Apa katamu? Tapi aku punya kontrak pernikahan. Mereka juga punya. Kita semua punya. APA. Apa nona muda kalian? Membagi-bagikan kontrak pernikahan seperti kartu nama? Nona muda kami sudah usia menikah. Wajar saja mengirimkannya ke pemuda-pemuda yang menjanjikan. Jadi, kamu masih mau melamar atau tidak? Antri di belakang. Leluhur keluarga Liu kami, Sang Dewi Perang, telah hilang selama 50 tahun. Sekarang semua orang bilang, Sang Dewi Perang sudah tiada. Keluarga Lupan Marasan. ujian seleksi sekali dalam seabad. Dari kuil Dewa 8 Gurun, sebentar lagi akan dimulai. Asalkan keluarga Liu kami bisa ikut dalam ujian seleksi itu, pasti kejayaan kami akan pulih. Tapi, sayang, kita tidak punya giok Dewi Perang milik leluhur. Kita bahkan tidak memenuhi syarat untuk memasuki gerbang Gunung Kuil Dewa 8 Gurun. Betul. Makanya, aku telah mengirimkan ke semua keluarga besar tingkat dewa kontrak pernikahan. Semua untuk mencari suami yang baik untuk King Cheng. Menggunakan token ahli tingkat dewa untuk berpartisipasi dalam ujian seleksi Kuil Dewa 8 Gurun. Ayah, ibu. Dengan kekanikan yang tiada tanding. Semua tuan muda dari keluarga bangsawan di kota ini sedang mengantri di depan pintu rumah kita sekarang. Panas sekali. Akhirnya, giliranku. Penjaga. Bagaimana orang seperti ini bisa masuk ke keluarga Liu kami? Keluarkan penjamis bau ini. Dari sini. Aku bukan pengemis. Aku kesini untuk melamar. Aku bahkan bawa kontrak pernikahannya. Ini benar-benar kontrak pernikahan. Jadi, apakah kamu keturunan keluarga alam dewa, atau penerus ahli alam dewa? Ahli alam dewa apa? Aku adalah pendeta atau pewaris tunggal generasi ke-18 dari Gunung Naga Terlentang, Lin Bufan. Kamu cuma pendeta tahu bau. Kenapa tidak kencing lihat bayangan sendiri? Berani-beraninya melamarku, pernikahan ini. Apa-apaan ini? Sudah lama aku menunggu di panas begini. Lalu kamu cuma melempar kontrak pernikahan begitu saja? Apa kamu bercanda? APA, kamu, Dawes Kampungan, berani bersikap begitu? Aku. Maksudku, Nona Liu benar melemparkannya. Karena Nona Liu merasa pernikahan ini tidak cocok, maka aku akan pergi. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Paling-paling, aku kembali ke gunung, dan terus menjaga kuil tua itu. Lebih baik daripada kehilangan nyawa. Ayo pergi. Mau kemana? King Sheng, bukankah kamu berjanji akan bersamaku selamanya? Aku tak pernah menyangka kamu. Dijodohkan dengan pecundang ini. Kenapa?
Bukan Dawas Kampungan ini. Aku, Zhao Xingchen, telah bertempur bertahun-tahun di perbatasan, dan kini telah memasuki tingkat Grandmaster. Hanya tinggal selangkah lagi, menuju tingkat dewa. Keluarga Zhaoku juga adalah keluarga tingkat dewa. Bagaimana mungkin aku tidak pantas untukmu? Xingchen. Aku tahu. Dia memaksamu, kan? APA. King Sheng. Jangan khawatir, selama aku ada di sini, tidak ada yang bisa menyakitimu. Apa yang aku paksa dia lakukan? Aku sudah membatalkan. Membatalkan? Jadi benar kamu yang memaksa King Cheng? Bajangong. Bersiaplah mati. Kau serius? Aku tak pernah menyangka Xingchen begitu memperhatikanku. Mungkin aku harus manfaatkan kesempatan ini untuk menyingkirkan si pengganggu ini untuk selamanya. Xingchen, Taois brengsek inilah yang memaksaku. Kau benar-benar kurang ajar. Munafik tulen. Jadi benar kau yang memaksa King Cheng? Hari ini, antara aku atau aku. Bersiaplah mati. Wah, itu baru sesuatu. Kau benar-benar membuka mataku. Jadi kalian berdua memang niat banget mau menghajarku, ya? Tunggu. Apa? Ada pesan terakhir? Lihatlah kalian berdua. Yang satu, kecantikan yang memukau, indah bagai bunga. Yang satunya lagi, tampan dan memesona. Kenapa kalian harus mengganggu orang seperti aku? Tu rends Ajar Jugako. Rupanya kau akhirnya tahu juga. Tempatmu. Baiklah, akan kuberi kau kesempatan itu. Sujudan Mantamaf. Kalo tidak, komati. Akan kusujud untukmu. Ko menir en diam-diam. Xingchen, kau baik-baik saja? Jangan khawatir, King Cheng, aku baik-baik saja. Aku masih bisa membuatmu bahagia. Tapi pertama-tama, aku harus membunuh Taois brengsek ini. Lupa ada orang lain. Aku sama sekali tidak menyentuhnya. Aku perenggakin kau. Jangan sekali-kali berpikir untuk menjebakku. Bagaimana mungkin ini terjadi? Tuan Muda Zhao adalah seorang Grandmaster. Dan kau berhasil melukainya? Sebenarnya kau berada di level apa? Kau, Sireng Grandmaster, berpura-pura jadi orang biasa di sini, tidak melukai kau? Grandmaster APA? Aku cuma seorang pendeta tahu biasa. Kalian ini bukan mau keroyokan dan menipuku, kan? Aku memang dari gunung, tapi aku bukan orang bodoh. Aku bahkan sudah mengunduh aplikasi anti penipuan. Omong kosong. Pendeta biasa sepertimu, bisa melukaiku? Bermain bodoh untuk membuatku lengah. Ya, aku cuma mau memberimu pelajaran. Tapi sekarang sepertinya, aku harus tunjukkan kekuatan sejatiku. Kau hila. Menjejarku seperti anjing hila. Kau berani menyebutku anjing? Di kota Hai Cheng ini, belum pernah ada yang berani menghinaku. Hari ini, kau tidak akan. Keluar dari sini Donggong Selama. Buka matamu lebar-lebar, dan lihat baik-baik. Car tu as cu. Itu adalah artefak suci keluarga Zhao, pedang pembunuh dewa. Ini adalah replika pedang pembunuh dewa. Kekuatannya, meski hanya 1% dari aslinya, tak terhentikan oleh siapapun di bawah level dewa. Boka, kau harus merasa terhormat aku menggunakan senjata ini. Ini sesuatu yang bisa dibanggakan. Pemotong kuku bisa membunuh dewa? Pendida bisu. Begitu pedang pembunuh dewa dihunus, dewa dan iblis pun binasa. Bahkan sebuah replika bisa menebas Grandmaster manapun. Kau temat. Bukannya kalian sedikit berlebihan? Kalau tidak percaya, coba saja sendiri. Transformasi super. Kau juga pesulap? Bocah ini tamat. Tidak mungkin. Pedang pembunuh dewa, hancur? Go. Apakah kau petarung di atas level dewa? Tidak. Itu. Kalung dewa bela diri. Mungkinkah leluhur kita masih hidup? Aduh, aku kaget setengah mati. Kupikir aku sudah mati. Untungnya nggak rusak. Nah kan?
Sudah kubilang, Dasar Pemetang, Kuku Bodoh. Mana bisa kamu bunuh orang? Itu mustahil. Kok kamu punya kalung dewa bela diri? Pantas saja. Hanya kalung dewa bela diri yang bisa menahan serangan ilahiku tadi. Kalung ini. Dari mana kamu dapatkan? Perlu ditanya lagi? Pasti dia sendiri yang mencurinya. Curry. Enggak mungkin, ini diberikan padaku oleh seorang wanita bernama Luz Haikyu. Maksudmu, leluhur yang memberimu kalung ini? Masa sih? Tentu saja nggak mungkin. Masa Dewi bela diri bisa menyerahkan kalung dewa bela diri ke orang biasa seperti dia yang nggak punya kekuatan? Dan latar belakang? Pasti dia sendiri yang mencurinya. Dasar kurang ajar. Berani-beraninya mencuri tanda tangan master tingkat dewa? Kamu cari mati. Pantas saja, kamu berani melamar keluargaku, Liu. Jadi kamu mengandalkan, punya kalung dewa bela diri. Tapi dengarkan, aku lebih baik menikah dengan anjing, daripada sampah sepertimu. Kembalikan kalung keluarga kami. Sekarang. Kalung ini benar-benar diberikan padaku oleh Luz Haikyu ITU. Kalau nggak percaya, tanya saja langsung padanya. Masih cari-cari alasan? Dewi bela diri sudah hilang selama 50 tahun. Betul. Mau kami tanya kemana? Malahan kamu, si pencuri, berani mencemari pusaka dewa bela diri di sini? Para penjaga, tangkap dia. Tunggu. Berhenti. Dewi bela diri. Leluhur. Salam, Dewi Perang. Salam, nenek moyang. Kak, kamu datang tepat waktu. Kenapa hari ini kamu pakai baju? Kelihatannya lebih kecil. Kenapa dewa abadi ini ada di sini? Apa aku pernah menyinggung perasaannya? Apa dia kesini untuk membasmi seluruh keluargaku? Tunggu dulu, maksud kamu? Dia adalah nenek moyangmu? Tapi dia kelihatan lebih muda dari anak perempuanmu. Sudah, jangan ngomong sembarangan. Sekarang Dewi Perang sudah kembali. Kebohonganmu terbongkar. Kamu mau apa? Dewi Perang. Saya dari keluarga Zhao, Zhao Xingshen. Pria ini mencuri liontin Dewi Perangmu dan telah menipu keluarga Liu. Saya sudah menangkapnya. Saya mohon, Dewi Perang, untuk menghukumnya. Menghukumnya? Aku pasti sudah gila. Menghukumnya? Kak! Cepat, jelaskan ini, liontin ini. Kamu yang memaksakannya padaku. Aku cuma datang untuk melamar. Kenapa semua jadi bermusuhan? Melamar? Maksud kamu datang ke keluarga Liu untuk melamar? Betul, nenek moyang. Dia ini sampah tak berguna. Dia berani berpikir bisa menikahiku. Ini seperti kata ingin jadi lembu. Kamu tutup mulutmu. Qingchen. Nenek moyang, kenapa kamu memukulku? Liontin Jaika ini, memang aku yang memberikannya padanya. Dan dia datang untuk melamar. Beraninya kamu menolak? Beraninya kamu. Nenek moyang, apa maksudmu? Apa maksudku? Untuk Tuan Yulia ini, melamar keluarga Liu, adalah kehormatan yang tidak layak kami terima. Jadi kamu tidak mau menikahinya? Baiklah. Leluhur. Apa maksudmu? Kamu mau menikah dengannya? Apa aku tidak salah dengar? Kakak, kamu serius? Kalau dipikir-pikir, bukan tidak mungkin. TAPI, katanya kamu adalah sang leluhur. Benarkah itu? Kamu tidak bercanda kan? Guru, Anda bercanda. Usiaku sudah lebih dari 300 tahun. Tapi tenang saja Tuan, aku masih perawan. Keturunan keluarga Liu, semua diangkat anak olehku. 300 tahun? Tidak, kalau leluhur menikahi sampah ini, maka dia akan menjadi kakek buyutku. Tidak mungkin. Aku pasti tidak mengizinkannya. Hal ini terjadi. Leluhur, si tidak berguna ini, bagaimana mungkin dia layak untukmu? Kamu menyebutnya sampah? Apa kamu tahu siapa dia sebenarnya? Siapa dia? Status apa yang mungkin dia miliki? Ya, aku hanya seorang pendeta tahu biasa. Status apa yang mungkin kumiliki? Cepat katakan padaku. Tuan Lin, APA maksudmu? Apa kamu memberi isyarat padaku untuk tidak mengungkapkan identitasnya? Benar. Statusnya sebagai dewa abadi, sangat mulia. Tidak boleh diketahui orang biasa. Mari kesampingkan dulu masalah identitasnya. Tapi untuk keluargamu, Sao, datang ke keluarga Liu untuk bertindak semena-mena. Kamu pikir keluarga Liu tidak punya orang? Dewi Perang.
Anda adalah petarung tingkat dewa. Aku bukan tandinganmu. Tapi jangan lupa, elder keluargaku, Sang Dewa Pedang, adalah nomor 1 di alam Dewa Sia Agung. Anak ini menghancurkan replika pedang pembasmi Dewa Elder keluargaku. Kejahatan yang sangat besar. Jika Anda menyerahkannya pada keluarga Zhao untuk dihukum, maka urusan hari ini akan selesai. Bagaimana kalau ku bilang tidak? Maka keluarga Liu Mu. Kau mengancamku? Kupikir kita sudah sepakat. Kenapa kau berlutut lagi? Memang pantas disebut makhluk abadi. Bahkan tekanan tingkat dewa yang kulepaskan, kau bisa sama sekali mengabaikannya. Sangat kuat. Kalau aku menikah dengannya, aku tak perlu takut lagi pada Dewa Pedang. Anak Zhao, Fulong Dan Bear Tahu Dua Pedang, Lin Bufan, berada di bawah perlindunganku. Jika dia ingin datang, dia harus melewati diriku, Liu Xikyu, terlebih dahulu. King Sheng. Hari ini, leluhurmu sendiri yang mengundang malapetaka ini. Ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Zhao. Zingchen. Leluhur, Demianik Tak Bergana Ini, Anda telah menyinggung keluarga Zhao. Tidak Sepadon. Ja, Lelur. Jika Dewa Pedang datang, keluarga Liu kita akan hancur. Diam. Apa yang perlu didekatkan? Dewa Pedang tidak akan sampai di sini secepat itu. Siapa yang menghancurkan pedang dewa tiruan orang tua ini? Dewa Pedang? Bagaimana mungkin? Bagaimana dia bisa sampai di sini secepat ini? Leluhur. Keluarga Zhao tinggal tepat di sebelah. Apa katamu? Cukup bicara. Siapa yang menghancurkan pedang dewa tiruan orang tua ini? Siapa yang menghancurkannya? Replika pedang dewataku, maju ke depan. Desar Dawas Sialan. Kau sendiri yang minta. Kaisar Pedang, dialah yang merusak pedang Dewa Tebas. Lebih baik kau mengaku. Jangan lebatkan keluarga Lu kami. Cuma gunting kuku rusak kan? Aku belikan yang baru. Nggak perlu marah-marah. Gunting kuku? Kau bilang replika pedang dewataku? Cuma gunting kuku? Jianshen. Kalau kau berani sentuh dia, kau akan menyesal. Nu Wushen. Berani sekali kau. Di seluruh kekaisaran Sia Agung, selain Aula Dewata 8 Gurun. Siapa yang berani bilang bisa bikin aku menyesal? Manusia biasa ini, kenapa aku nggak boleh sentuh dia? Sedangkan keluargamu, Liu, kalau mau tetap hidup, pergi dari sini sekarang. Jianshen. Kalau kau berani sentuh dia, lewati aku dulu. Leluhur, Apa yang kau katakan? apa kau benar-benar? Mau keluarga Liu dihancurkan? Benar, leluhur. Untuk pria tampan seperti dia nggak sepadan. Liu Xikyu ini menarik. Aku harus tunjukkan sisi jantanku. Aku tanggung jawab penuh atas tindakanku. Lelaki sejati, berdiri tegak di antara langit dan bumi. Xikyu, kalian tunggu di sini. Aku mau ngobrol berdua sama si tua ini. Aku nggak percaya, pemuda seperti aku nggak bisa lawan orang tua seperti dia. Sang dewa begitu tampan. Sepertinya dia mau urus sendiri. Oke, aku paham. Baka. Kau mari. Ayo, Pak Tua. Kenapa Lin Bufan belum kembali? Aku kelaparan sampai mati. Udah, jangan mengeluh, hemat tenagamu. Daza Brengsek. Kau hancurkan replika pedang pembasmi dewaku. Hari ini, nyawamu yang jadi taruhannya. Akan kuperlihatkan padamu yang bisa dilakukan pedang pembasmi dewa yang asli. Itu suara dengung pedang pembasmi dewa yang asli. Sang Dewa Pedang benar-benar menggunakan yang asli untuk melawan si bocah ini. Kali ini dia tamat. Mati. Tunggu. Kau serius? Itu cuma pemotong kuku yang jelek. Aku akan belikan yang baru. Masalah selesai, kan? Masih saja banyak mulut di saat seperti ini? Kugenggam sebilah pedang. Bern AMA. Pembasmi dewa.
Anjing siapa itu? Waduh, waduh, waduh. Dia masuk. Hidup anjing kampung itu sudah di ujung tanduk. Lepakan saja. Dari mana datangnya anjing liar ini? Mau mati? Makhluk ilahi? Dewang, kamu lagi ngapain di sini? Wah, kamu masih ingat kita ada? Sini, sini. Pinter, Dahwang. Kamu berhasil menjinakkan binatang langit? Binatang langit apa? Ini cuma anjing kampung yang kubesarkan. Dewang, kalian orang kota, jangan-jangan belum pernah lihat anjing kampung? Anjing kampung? Kamu memelihara binatang langit seperti anjing kampung? Kamu? Sebenarnya kamu siapa? Aku adalah penerus tunggal generasi ke-18 dari aliran Taois Gunung Peristirahatan Naga, Lin Bufan. Ini master tersembunyi macam apa? Untung saja tadi aku tidak benar-benar menyerang. Kalau tidak, aku mungkin sudah mati sekarang. Tidak, aku harus menebus kelancanganku. Aku harus meminta maaf. Atau keluarga Zhaoku akan dalam bahaya besar. Dewa Pedang. Kamu berisik sekali. Pergi. Baik. Sayang, bagaimana keadaan di luar? Dewa Pedang sedang marah besar. Prospeknya tidak baik. Bagaimana dengan anak itu, Lin Bufan? Dia sudah tamat. Tidak bergerak sedikit pun. Bagus. Dewa memang dewa. Bisa menaklukkan. Zhao Wuji ini hanya dengan tekadnya. Senior. Apakah ini Anjingmu? Ayah. Tapi anjingnya tidak dijual, dan aku tidak bermaksud merusak guntingmu. Aku akan belikan yang baru. Gimana? Tidak perlu. Senior. Xiao Zhao ini salah. Kamu lagi ngapain? Dan sekarang kamu panggil aku senior? Apa aku kelihatan segitu tuanya? Senior, maafkan saya. Kalau tidak, Xiao Zhao akan terus berlutut sampai Anda memaafkan. Mungkinkah karena wajah tampanku dan reputasi Gunung Wolong yang membuat orang tua ini ketakutan? Baiklah, aku maafkan kamu. Tapi jangan panggil aku senior lagi. Usiaku baru 20-an. Senior, sungguh murah hati. Senior. Ini adalah senjata ilahi yang selalu kubawa. Pedang Johnson. Terimalah ini sebagai permintaan maafku. Selamat tinggal, senior. Dewa Pedang, urusannya sudah selesai? Sudah. Dewa Pedang. Jadi sekarang kamu juga sudah tahu. Aku tahu. Sampai-sampai Dewa Pedang sendiri yang turun tangan. Anak itu pasti sudah hancur berkeping-keping sekarang. Lin Bufan, mulai tahun ini setiap tahun, aku akan menyalakan dupa untukmu. Camel, Kalian lagi ngomongin apa? kenapa kamu belum mati? Kenapa aku harus mati? Aku baik-baik saja. Dewa Pedang tidak membunuhmu? Tidak, kami ngobrol dengan baik. Dia cuma agak aneh di kepalanya. Tapi Dewa Pedang jelas-jelas mengeluarkan pedang Zanshen. Bagaimana mungkin dia sama sekali tidak terluka? Liu Qingcheng, tutup mulutmu. Leluhur, benarkah leluhur akan menikahi orang seperti dia? Dia sudah benar-benar menyinggung keluarga Zhao. Kalau dia terlibat lagi dengan keluarga Liu kita benar-benar tamat. Dengan dia, keluarga Liu kita akan aman. Apa, kamu punya pendapat tentang siapa yang kunikahi? Tidak, aku tidak berani. Sepertinya keluarga Liu sudah benar-benar sial. Aku harus mencari kesempatan untuk mencari perlindungan pada Xingchen. Baru setelah itu masa depanku akan lebih baik. Maafkan aku, leluhur. Kamu yang memaksaku. Kamu akan menjadi batu loncatan untuk masukku ke keluarga Zhao. Hey, Saikyu. Tes apa yang kamu sebutkan tadi? Itu seleksi masuk. Yang diadakan oleh 8 Desolates Divine Hall. Tesnya sangat sederhana. Peserta hanya perlu menguji bakat mereka. Ini akan gampang banget buat kamu. Menguji bakat? Apa seperti kuis trivia? Aku jago soal itu. Kalau begitu aku harus pamer di depan kakak.
Tes masuk ya, gampang, serahkan padaku. Tapi, Liu kecil. Kakek buyutmu yang jauh, sedikit pegal di kakinya. Liu Qingcheng, kenapa kamu berdiri di sana? Lebih tinggi sedikit. Sedikit lebih tinggi. Tinggi dikit lagi. Tinggi. Sudahlah, ini membosankan. Aku mandi saja. Lin Bufan, tunggu saja. Penghinaan hari ini akan kubalas 100 kali lipat. Hidup orang kaya memang nyaman banget. Lebih keras sedikit. Dasar anak nakal. Hidupmu enak ya? Dasar kamu, baru saja menikah. Sudah lupa sama gurumu? Tinggalkan kami. Pergilah. Guru, mana mungkin aku melupakanmu, guru? Kalau nanti Bufan sudah besar dan menikah. Jangan lupakan gurumu. Guru, aku tidak akan menikah kalau sudah besar nanti. Aku akan selalu menemanimu. Camus me ment c'est la lue pendant mes rayeux. Aku datang untuk melihat bagaimana kelanjutan perjodohanmu dengan keluarga Liu. Guru, aku memang melamar ke keluarga Liu. Tapi bukan kepada Liu Qingcheng itu, melainkan kepada kepala keluarganya, Liu Ziqiu. Sepertinya ini memang sudah takdir. Liu Qingcheng itu diangkat anak oleh keluarga Liu. Hanya Liu Ziqiu ini, Yang merupakan pewaris sejati keluarga Liu. melihatmu sudah menikah. Atiku jadi tenang. Guru, kau benar-benar sudah meninggal atau tidak, Guru? Dia gila. Benar-benar gila. Lin Bufan ini tidak hanya miskin, tapi juga agak bodoh. Kenapa dia ngomong sama burung? Aku tidak tahu apa yang dipikirkan kepala keluarga. Tari. Dia itu idiot. Ayah, karena kepala keluarga sudah meninggalkan keluarga Liu kami demi pria tampan ini. Sudah meninggalkan keluarga Liu kami demi pria tampan ini. Kenapa kita masih harus mengikutinya? Dengan bakatku dan cinta Xingchen padaku, pada saat pemilihan sekte nanti, kita bisa membelot ke keluarga Zhao. Tidak hanya kita akan terhindar dari kehancuran klan, kita juga akan berada di puncak. Ini satu-satunya cara untuk menyelamatkan keluarga Liu. Kami menyambut kepulangan leluhur. Leluhur, tentang urusan dengan keluarga Liu, sudah selesai? Leluhur. Kamu berani menyebut keluarga Liu di hadapanku? Mulai sekarang, siapapun yang menyebut keluarga Liu di hadapanku, akan kuhukum setimpal. Leluhur, ada apa dengan leluhur? Chen, demi seorang wanita, kau menyuruh leluhur menangani keluarga Liu. Wajar saja leluhur tidak senang. Sepertinya, kita harus menyingkirkan keluarga Liu selama ujian masuk kuil. Sedangkan Liu Qingcheng itu, mari kita lihat apakah dia memilih keluarga Liu atau kamu. Aku yakin Qingcheng pasti akan memilihku, tapi soal si itu, Calo dia berani vaincu un Tukujian. aku akan pastikan dia tidak bisa keluar dari sini hidup-hidup. Ini benar-benar kuil Dewa 8 Gurun. Semua keturunan keluarga tingkat dewa berkumpul di sini, kan? Tentu saja. Kuil Dewa 8 Gurun memiliki banyak sekali petarung tingkat dewa. Hingga di dalam gerbang kill tersembunyi makhluk yang lebih kuat lagi. Dengan kekuatan seperti itu, mereka bisa menjaga Great Xia dan menahan serangan asing. Kalian lagi ngomongin apa? Bahasanya dewa-dewa dan bidadari semua. Bukannya ini seharusnya tes kecerdasan? Kenapa kita ada di tempat kumuh ini? L'imbuffant. Ko benar-benar berani. Ken, kenapa aku tidak berani datang? Kamu menghancurkan replika pedang pembunuh dewa keluarga Zhaoku. Sudah kukatakan, keluarga Zhaoku tidak akan pernah membiarkanmu lolos dari ini. Karena kamu sudah datang mengetuk pintuku, maka aku akan mengantarmu ke kuburanmu. Bakejao, kamu tidak berani. Bukankah ini Dewi Perang keluarga Liu? Dia benar-benar datang. Tidak heran keluarga Liu berani ikut dalam pemilihan aula. Apa gunanya kembalinya Dewi Perang? Keluarga Liu mereka masih yang terendah.
Boka, apakah kamu hanya pendekar sembunyi di belakang wanita? Ada apa? Cemburu? Tampan itu dilihat dari perbuatannya, mungkin di kehidupan selanjutmu. Dewi Perang, aku mungkin bukan tandinganmu. Tapi apakah kau pikir, keluarga Zhaoku tidak memiliki siapapun yang bisa menanganimu? Bakajau, sudah kukatakan, jika kamu ingin menyentuhnya, kamu harus lewat aku dulu. Benarkah, Dewi Perang? Maka hari ini akan menjadi hari kejatuhan. ITU, itu kepala keluarga Zhao, Cultivicinia. Dia benar-benar mengkapai alam ilahi. Zhao Lianken, kamu benar-benar berhasil menembus ke alam ilahi. Benar, Dewi Perang. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Serahkan bocah itu kepada keluarga Zhaoku, dan aku akan mengampuni keluarga Liu Mu. Leluhur, jangan terlalu keras kepala. Melawan keluarga Zhao hanya akan membawa kehancuran. Ya, leluhur. Lepaskan dia. Sudah kukatakan, Lin Bufin. Pemilihan kuil akan dimulai dalam setengah jam. Begitu pemilihan dimulai, para sesepuh kuil ilahi 8 belantara akan tiba. Lalu, semua pertarungan dilarang di dalam. Tidak boleh ada serangan lagi. Tapi setengah jam sudah cukup untuk mengalahkan Dewi Perang. Sudah cukup. Kalau begitu, kau dan dia bisa mati bersama. Zhao Lianken, kau baru saja mencapai alam ilahi. Kau bukan tandinganku. Benarkah, Dewi Perang? Kalau begitu, tunjukkan kekuatanmu. Kau baik-baik saja? Bagaimana mungkin? Ini. Seperti dugaan, Dewi Perang masih jauh lebih kuat daripada kepala keluarga Zhao yang baru memasuki alam ilahi. Sayang. Tidak mungkin. Bagaimana kau bisa sekuat ini? Zhao Liansheng, apa yang kau lakukan? Ini adalah artefak ilahi rahasia keluargaku, Zhao, Zaira Ilahi Namding. Tidak hanya bisa menyerap serangan dari ahli alam ilahi, tapi juga bisa memantulkannya kembali padamu. Bagaimana rasanya? Terluka oleh kekuatanmu sendiri? Keluargamu Zhao ternyata punya 2 artefak ilahi. Benar. Hanya pedang pembunuh 2 milik Dewa Pedang yang bisa menembus pertahanan Zira Ilahi Namding. Hari ini, kau pasti mati. Ayah, keluarga Liu kita benar-benar hancur sekarang. Kita harus cepat cari kesempatan untuk membelot ke keluarga Zhao. Kau baru saja bilang pedang pembunuh dewa bisa menembus zirahmu itu? Benar, Dewi Perang. Lebih baik kau menyerah saja. Aku akhirnya bisa menikahi kakak sebagai istriku. Zhao Liansheng ini benar-benar keterlaluan. Sayang. Ambil ini. Dia tadi menyebutku istrinya. Ini pedang pembasmi dewa. Bagaimana mungkin? Bukannya pedang pembasmi dewa ada pada patriark? Benar? Sekarang aku paham. Ini pasti palsu yang kau buat. Mau nakutin siapa? Aku. Auranya luar biasa kuat. Gemanya menusuk langit. Benar-benar artefak dewata, pedang pembasmi dewa. Pedang ini asli. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin pedang pembasmi dewa ada padamu? Si dewa pedang itu yang memberikannya padaku. Dia sebenarnya cukup baik. Aku bahkan tidak menginginkannya, tapi dia bersikeras agar aku menerimanya. Tidak mungkin. Mengapa dewa pedang memberikan pedang pembasmi dewa pada orang tak berguna sepertimu? Kau mencurinya. Pasti kau yang mencurinya. Aku. Dasar kurang ajar. Keluarga Liu Mu. Berani sekali. Apa? Artefak dewata keluarga Zhao dicuri? Ini masalah besar. Ya. Si Dewa Pedang itu adalah ahli nomor 1 di luar kuil 8 gurun. Master alam dewata tertinggi. Artefak dewatanya dicuri. Anak ini nekat sekali. Lu Zhiqiu, kembalikan pedang pembasmi 2 kepada keluarga Zhao. Dan aku akan membiarkanmu hidup. Mengembalikannya? Dengan senang hati. Setelah aku membunuhmu, aku akan mengembalikan pedang ini. Langsung pada Dewa Pedang. Zhao Lianken, ayo bertarung. Baiklah, Lu Zhiqiu, beraninya
Kau biarkan si brengsek itu mencuri artefak dewata keluargaku. Dan sekarang kau mau membunuhku, dan keluargamu akan binasa. Binasa, kau yang pertama akan mati. Tunggu. APA, ada pesan terakhir? Waktunya habis. Valkyrie, seleksi kuil sudah dimulai. Para tetua sedang datang. Kau tidak bisa bertindak sekarang. Jika kau melakukannya, para tetua akan menghapusmu. Seorang sesepuh dari Balai Dewa 8 Gurun datang. Itu adalah kultivasi dewa tingkat tinggi. Sesuai dugaan dari sesepuh Balai Dewa 8 Gurun. Lu Shiqiao. Sekarang sesepuh sudah tiba. Kau tidak bisa bertindak setelah proses seleksi. Begitu keluarga Zhaoku bergabung dengan Balai Dewa 8 Gurun. Itulah akhirnya bagimu. Semuanya. Hari ini adalah hari ujian seleksi balai kami. Menurut aturan balai, kami akan memilih mereka yang memiliki bakat luar biasa untuk bergabung dengan balai kami. Dan keluarga di belakang mereka Akan mendapat perlindungan balai. Sekarang, sesepuh ini menyatakan, ujian seleksi resmi dimulai. Ini adalah artefak dewa balai kami, lonceng kuno 8 gurun. Lonceng ini bisa berdering 9 kali. Para peserta ujian akan memukul lonceng dengan palu dewa kuno ini. Lonceng kuno itu kemudian akan berbunyi. Hanya 3 orang yang bisa membuat lonceng berdering paling banyak, yang akan memiliki kualifikasi untuk bergabung dengan Balai Dewa 8 Gurun kami. Saikyo. Kukira ini seharusnya tes kecerdasan, bagaimana bisa berubah jadi memukul lonceng? Tes kecerdasan? Ayah. Untuk tes ini, batas usianya 50 tahun. Siapapun yang lebih tua, meski maju ke depan, tidak akan bisa membuat lonceng kuno itu berbunyi. Aduh, aku lupa menanyakan usia sang ahli. Kalau begitu, siapa yang akan jadi yang pertama? Aku. Empat dering, Bekatmu. cukup untuk mencapai keilahian. Bagus. Memang seperti yang diharapkan dari keturunan keluarga Liu. Kau tak tertinggi. Keluarga Liu? Keluarga Liu yang mana? Maksudmu apa? Patriark Song. Aku dan Xingchen tumbuh besar bersama. Ikatan kami tak terputus. Hari ini, aku memilih meninggalkan kegelapan dan menuju cahaya. Aku akan bergabung dengan keluarga Zhao. Bagus. Aku juga. Apa yang kau lakukan? Kau benar-benar akan mengkhianati keluarga Liu? Mengkhianatiku? Mengkhianati? Bisa-bisanya kau sebut itu pengkhianatan? Demi pria tampan ini, kau berani menyinggung keluarga Zhao. Kau menghancurkan keluarga Liu. Dan kau berani menuduh kami, burung yang bijak memilih pohon yang ia hinggapi. Menteri yang bijak memilih tuan yang ia layani. Lu Shiqiao, pada akhirnya, kau tetap sendirian. Bagaimana kau bisa melawan keluargaku? Zhao? Tunggu. Ini cuma membunyikan lonceng. Ngapain marah-marah? Sekarang malah ada drama marah-marah? Saikyo. Jangan khawatir. Selama loncengnya masih kuat, 1000 kali bunyi bukan masalah. Bodoh tak berguna. Omong kosong apa yang kau ucapkan, 1000 kali bunyi, kau tidak takut punggungmu cedera? Kalau begitu, Chunner, tunjukkan padanya seperti apa bakat sejati. Ya. Bagus. 6 kali bunyi. Luar biasa. 6 kali bunyi, Bekatmu. cukup untuk mencapai keabadian. Tampaknya bakat terhebat hari ini adalah Zhao Xingchen. Apakah kau bersedia menjadi muridku? Bersedia. Muridmu, Zhao Xingchen.
Memberi hormat kepada guru. Bagus. Sangat bagus. APA. Bakat anak Zhao itu sungguh luar biasa. Aku penasaran apakah bakat Bufan bisa melebihi 6 dentang. Jika tidak, begitu keluarga Zhao bergabung dengan kuil 8 gurun, walaupun Bufan kuat, dia takkan bisa melawan seluruh kuil. Lagi pula, kudengar pemimpin kuil itu juga seorang petarung tingkat dewa. Dia sudah menghilang bertahun-tahun. Selamat untuk Tuan Muda Zhao bergabung dengan kuil 8 guru. Mulai sekarang, keluarga Zhao akan menguasai dunia tak tertandingi di alam ini. Benar. Hei, anak muda. Lihat itu jelas? Walopin Kopunia Pedampan Basmi Dewa. Lalu apa? Di hadapan bakat dan kekuatan sejati, kau akhirnya cuma badut. Valkyrie. Sekarang kau seharusnya tahu siapa yang kau sakiti. Ini adalah calon dewa masa depan, Kala, yang menghancurkan keluarga Liu. Leluhur. Kutuskan Hubungan Dengan Anak Itu Sekarang. Dan belum terlambat untuk bergabung dengan keluarga Zhao. Tunggu dulu, warga kota. Apa kalian belum pernah membunyikan lonceng? Lonceng jelek ini, di pegununganku ada satu. Aku bisa membunyikannya 100 kali, tanpa capek. Sombong sekali. Anak muda, kalau begitu, cobalah naik ke sini. Aku ingin lihat. Apakah kau bisa membuatnya berbunyi sekalipun? Jika kau gagal, kau akan berlutu dan minta maaf. Di depan semua orang. Bagaimana jika aku membunyikannya lebih banyak darimu? Jika kau bisa melampaui Chener, aku, mewakili keluarga Zhao, akan menerima hukuman apapun. Setuju, kau yang bilang. Teruslah bicara besar. Kau sampah. Sebentar lagi kau akan tahu apa itu keputusasaan sejati. Benar-benar berbunyi. Cuma 1 dentang. Dia bikin itu kelihatan gampang. Barusan kamu bilang apa? Cuma 1 dentang. Kamu sombong apa sih? Empat dentang. Bakat tingkat dewa. 4 dentang. Bakat tak berguna ini. Masa bisa setara dengan punyaku? Dia benar-benar berhasil 4 dentang? Tidak mungkin. 4 dentang, itu cuma batasmu. Bukan batasku. Tidak mungkin. 6 dentang. 6 dentang lagi. Elderly. Anda sudah mengambil 1 murid. Yang ini harusnya giliranku, kan? Aku benar-benar tidak menyangka seleksi masuk kuil hari ini. Ternyata menghasilkan 2 genius tiada tara. Sepertinya, kebangkitan Grazia sudah di depan mata. 6 dentang. Masa bisa begini? Kamu dan bakat tak bergunamu. Mazabiza menyajiaku. Tujuh dentang. Ini tidak mungkin. 7 dentang. 7 dentang. 7 dentang dari lonceng kuno. Anak ini memiliki bakat immortal emas. Bakatnya bahkan melebihi anakku. Tidak mungkin. Itu sama sekali tidak mungkin. Konon katanya, di atas alam cermin dewa, terdapat alam sermon abadi dengan 6 tahap besar. Tahap-tahap itu adalah abadi sejati, abadi emas, raja abadi, abadi mulia, dan kaisar abadi. Bakat anak muda ini, bahkan di alam abadi sekalipun, akan luar biasa. Elderly. Menyesal melepas bibit yang begitu menjanjikan ke tanganku? Bukankah begitu? Sangat menyesal? Ya, aku benar-benar salah menilainya. Sudah kuduga, Bufan pasti akan memberiku kejutan yang menyenangkan. 7 dentang dari lonceng kuno. Dan dia bahkan membuat lonceng kuno itu berdentang. Membuktikan usianya yang sebenarnya, di bawah 50 tahun. Ali Alam Abadi yang Vegeta muda, benar-benar satu-satunya. 8 dentang. Lonceng kuno berdentang 8 kali. Potensi pemuda ini pasti tidak terbatas hanya pada abadi sejati. Ini adalah bakat seorang raja abadi. Elder Wong. Kau si raja abadi tua. Kau benar-benar mendapatkan talenta monster. Ini tidak bisa dipercaya. Seorang jenius dengan bakat seperti itu, bagaimana mungkin kalian berdua bisa membimbingnya dengan benar? Dia harus dipercayakan padaku, Wakil Kepala Balai. Untuk bimbing. Wakil Kepala Balai Luo, apakah kau mencoba mencuri muridku? Tepat sekali. Seorang anak ajaib dengan potensi raja abadi. Bagaimana mungkin 2 orang di alam dewa bisa membimbingnya? Di Dacia saat ini,
selain kepala balai yang telah naik tingkat. Hanya aku, seorang setengah langkah abadi sejati, yang memenuhi syarat untuk mengajarnya. Anak muda, apakah kau bersedia menjadi muridku? Aku. Bahkan wakil kepala balai Luo, seorang setengah langkah abadi sejati, sudah terguncang. Sepertinya kebangkitan keluargaku, keluarga Liu, sudah pasti. Tidak tamat. Jika wakil kepala balai Luo mengambil anak ini sebagai muridnya, maka keluargaku, keluarga Zhao. Tunggu sebentar. Cuma lonceng tua yang bunyinya cuma 8 kali. Kenapa kalian semua lihat aku kayak gitu? L'imbuffant. Jangan cari gara-gara. Aku yang cari gara-gara? Cuma bikin lonceng tua ini bunyi, itu aja. Tidak mungkin. Itu benar-benar tidak mungkin. Masa sih? Memangnya kenapa? Kok mustahil banget? Lihat ini. Ada apa ini? Apa ada yang salah dengannya? Dia bikin lonceng kuno itu memainkan lagu selamat ulang tahun, masa sih? Iya. Bagaimana mungkin? Bukannya katanya lonceng kuno cuma bisa berbunyi 9 kali? Betul. Dia malah bikin lonceng itu berbunyi ratusan kali. Camus, sebenarnya kamu punya bakat macam apa? Aku tahu. Pasti loncengnya rusak. Kalau tidak, mana mungkin orang biasa kayak kamu bisa bikin lonceng itu berbunyi ratusan kali? Guru Luo. Jangan sampai tertipu olehnya. Beraninya kamu. Apa buktinya lonceng kuno itu rusak? Tunggu. Kalian ngomongin apa sih? Aku nggak ngerti sama sekali. Oh, begitu rupanya. Aku Empire Tertipus Sama Orontak Bergunaini. Apakah lonceng kuno itu rusak atau tidak bisa diuji dengan mudah. Siapa di antara kalian yang bersedia maju untuk mengujinya? Aku. Pemuda dari keluarga Zhao, aku peringatkan kamu. Jika lonceng kuno itu tidak rusak dan kamu coba memaksanya berbunyi untuk ke-7 kalinya, kamu akan terkena dampak baliknya. Aku mengerti. Tapi orang tak berguna ini malah bikin lonceng itu berbunyi hampir 100 kali. Lonceng kuno ini pasti rusak. Baka. Kamu tamat. Bunyi ketujuh, bunyilah untukku. Bintang dan rasi bintang. Dia benar-benar bisa bikin lonceng kuno berbunyi 9 kali. Itu 100 kali. Aura ini, Raja Abadi. Seorang petarung Raja Abadi telah turun. Melebihi 9 bunyi lonceng kuno. Bakat seperti itu ditakdirkan untuk mendominasi zaman. Murid ini, aku, Raja Abadi 9 Cahaya, mengklaimnya. 9 dentangan saja sudah luar biasa. Dia benar-benar membuat lonceng kuno 8 kekeringan. Berentang hampir 100 kali. Monster Macam APA ini. Aku pernah dengar ketua aula bilang, lonceng kuno 8 kekeringan, ditempa oleh Raja Abadi dari alam atas. 9 dentangan adalah batas mutlak. Hanya monster dengan bakat setara Raja Abadi, yang bisa membuat lonceng kuno berdentang 9 kali. Apakah bakat anak ini bahkan melampaui Raja Abadi? Orang ini benar-benar menarik perhatian Raja Abadi dari alam atas untuk menjadikannya murid. Makhluk APA yang telekeluarga, Zhao, kita sekiri. Tidak mungkin. Manusia aneh seperti ini, bagaimana mungkin dia ada di dunia ini? Ayo pergi dari sini. Cepat, cepat, cepat. Leluhur. Aku cuma bercanda tadi. Kami adalah orang keluarga Lu Seleji hidup. Dan hantu keluarga Liu setelah mati. Anda bisa tenang. Semuanya. Namanya Lin Bufan. Dia adalah leluhur kami. Suami yang baru dinikahi. Dia juga adalah buyut-buyut saya. Kakek buyut. Saya harap semua orang perhatikan. Apa? Dia ternyata dari keluarga Liu. Sepertinya keluarga Liu benar-benar akan bangkit. Siapa yang bicara? Saya sudah punya guru. Saya, Lin Bufan, Taois pewaris tunggal generasi ke-18 dari Gunung Naga Terlentang. Dasar anak nakal. Kamu benar-benar menolak tawaran Raja Abadi untuk menjadikanmu murid. Jadi kamu sudah punya guru. Sepertinya raja ini telah melampaui batas. Tidak. Apa yang kalian bicarakan, dewa-dewa dan abadi?
Kurasa kamu bahkan lebih pandai mengerang cerita daripada aku. Aku hanya ingin membuktikan padamu bahwa lonceng ini tidak sulit untuk dibunyikan. Tapi itu adalah abadi. Silakan pergi kalau mau. Aku juga nggak tertarik. Kamu lepaskan saja. Dengan bakat setinggi ini, bahkan tanpa perlindungan Raja Abadi, prestasinya di masa depan tak terbatas. Aku harus ikut dia. Leluhur. Kapan pernikahan Anda dengan leluhur kami akan digelar? Liu Guowei. Bukannya tadi kamu baru saja mengkhianati keluarga Liu? Sekarang setelah lihat bakat Bufan, kamu kembali merangkah? Kamu tidak tahu malu. Leluhur. Aku salah. Untuk sisa hidupku, aku akan tetap bersama keluarga Liu. Leluhur. Kalau Anda bersedia, Aku akan menyuruh putriku, Liu Qingcheng, melayani Anda seumur hidupnya. Bagaimana? Lanjut. Lanjut. Ayah, apa yang ayah katakan? Kamu tidak mengerti. Bakat Lin Bufan luar biasa. Keluarga Zhao sudah tamat. Kalau kita tetap bersama keluarga Zhao, itu jalan bantu. tapi kalau kita berpegang erat pada Lin Bufan, Kita akan nomor 2, dan mengungguli semua orang. Benar. Benar. Itu kita bicarakan nanti. Untuk sekarang, mari kita bicarakan urusan kita. Kamu. Dasar bocah. Jangan kira hanya karena punya bakat jelek, kamu bisa bikin kami orang Xiao tunduk. Kami pria keluarga Zhao. Tidak bisa digoyahkan oleh harta, atau ditakuti oleh kekuatan. Benarkan, ayah? Tidak. Ayah. Camus. Kenapa ayah pukul aku? Di mana sopan santunmu? Kami di bawah belas kasihan Anda, Dewa. Apa katamu? Bodoh. Bisa terhubung dengan orang aneh yang punya potensi Raja Abadi. Dengan potensi seorang Raja Abadi, keluarga Jack Hitter akan melesat ke kejayaan. Masuk akal. Kita serahkan pada penilaian Sang Abadi. Para pria keluarga Zhao memang luar biasa. Aku tak bisa berkata-kata. Ini masihkah keluarga Zhao yang sama sombong dan mendominasi itu? Seperti yang diduga, kekuatan adalah segalanya. Saudara muda Lin. Kamu memang punya nyali. Kamu benar-benar menolak tawaran Raja Abadi untuk menjadikanmu murid. Naaman. Menurut aturan rekrutmen balai kami, karena kamu membuat lonceng abadi berbunyi 9 kali, kamu berhak bergabung dengan balai dewa 8 gurun kami. Dan sebagai yang terbaik dalam seleksi, kamu akan menerima transmisi kekuatan kami. Itu akan meningkatkan kekuatanmu. Langsung ke alam dewa. Berdiri diam. Aku akan mentransmisikan kekuatan ini padamu. Naik ke alam dewa? Bukan begitu, benarkah? Benar atau tidak? Sebentar lagi kamu akan tahu. Apa yang terjadi? Aku mentransmisikan setengah kekuatan kultivasiku padanya. Tapi aura anak ini, bahkan tidak beriak sedikit pun. Elder Wong, kamu yakin bisa? Akan kubantu kamu. Ada apa ini? Kekuatan kami di puncak alam dewa? Tidak meningkatkan kultivasi anak ini sedikit pan. Ini lubang tanpa dasar. Kurasa kalian berdua terlalu sering menggunakan tangan akhir-akhir ini. Tubuh kalian lemah. Ya, lihat aku, sang ketua aula. Lihat ini. Tidak mungkin. Energi spiritual kami bertiga biasanya bisa mengubah anjing menjadi dewa. Anak ini menguras habis kami. Kultivasinya tidak bergerak sama sekali. Itu tidak masuk akal. Tunggu. Kalian bertiga main-main? Transmisi energi apa? Aku tidak merasakan apa-apa. Bagaimana mungkin? Bakat yang sangat tinggi, tapi tidak bisa berkultivasi. Bagaimana hal aneh seperti itu bisa ada di dunia?
Rusak. Lonceng kuno hancur. Transmisi energi tidak bisa meningkatkan kultivasi. Lonceng kuno rusak lagi. Aku tahu. Pasti kamu, anak kecil. Menggunakan kekurangan di dalam. Aku. Membuat lonceng kuno berbunyi 100 kali. Menghancurkan lonceng kuno. Kalau tidak, dengan bakat seperti itu, bagaimana mungkin kultivasinya nol? Bahkan transmisi energi saja tidak bisa menerima. APA? Curang. Sial, kami terlalu cepat bersujud. Jadi ternyata curang. Dengan ini aku umumkan. Aku tarik kembali ucapanku sebelumnya. Aku putus semua hubungan dengan keluarga Liu. Dasar anak kecil, seberbakat apapun kamu. Kalau tidak bisa berkultivasi, kamu tidak berguna. Dan kamu membuatku dan anakku bersujud. Sungguh anak ajaib. Tapi tidak bisa berkultivasi. Sungguh memalukan sekali. Siapa bilang muridku tidak bisa berkultivasi? Immortal Venerable Lin. Mungkinkah Lin Bufan adalah muridmu? Ya. Sebelum aku naik tingkat, Bufan sudah berada di tingkat Immortal Lord. Sekarang, dia telah mencapai alam Immortal Venerably. Beberapa makhluk lemah yang bahkan belum mencapai tingkat True Immortal. Makhluk rendahan ini, pikir mereka bisa menyebabkan fluktuasi dalam dasar kultivasi muridku. Hanya dengan transfer kekuatan? Sungguh menggelikan. Lalu, Lonceng kuno 8 desolates. Berdering 2 kali lagi sebelum hancur. Mungkinkah itu berarti? Benar. Bufan memiliki bakat Immortal Emperor. Tidak ada siapapun di Three Realms yang menjadi Emperor sekarang. Buffon adalah yang paling mungkin naik ke tahta itu. Nama? Karena bakatnya sudah terbongkar. Siapa tahu itu berkah atau kutukan. Apa? Anak itu adalah murid Immortal Venerable Lin? Oh tidak. Aku harus turun ke alam fana segera. Jika Eight Desolates Divine Hall menyinggung murid seorang Venerable, aku juga akan dalam masalah besar. Bakat Immortal Emperor. Itu ternyata muncul. DI Alam Fana. Raja Iblis 100 wajah. Demon Venerable. Aku berada di titik kritis dalam terobosanku menjadi Demon Emperor. Aku tidak bisa pergi. Kamu pergi ke alam fana, temukan makhluk dengan bakat Immortal Emperor ini, dan bunuh dia. Ingat, jangan bertindak langsung sendiri. Atau kamu akan menarik perhatian para immortal tua dari alam surgawi. Seperti perintahmu. Setelah anak dengan bakat Emperor ini dieliminasi. Dan setelah aku berhasil menerobos menjadi Demon Emperor, seluruh Three Realms akan tunduk padaku. Kamu ngomong apa sih, Cultivate APA? Kualitas lonceng ini jelek, gimana bisa nyalahin gue kalau rusak? Dasar anak kecil, masih cari-cari alasan. Para sesepuh yang terhormat, Kipala Balelio. orang ini curang saat ujian masuk kuil. Dia pantas mati. Saya mohon kalian bertiga bergabung dan eksekusi dia. Tolong, kepala balai, para sesepuh, bertindaklah. Eksekusi anak kecil ini. Kamu anak kecil, kalau bukan karena lonceng kuno itu rusak, kuil Dewa 8 Gurun kami benar-benar akan tertipu olehmu. Kamu berani melakukan penipuan dan menghancurkan lonceng kuno. Menurut hukum kuil, kamu harus mati untuk menebus kejahatanmu. Kukira Xia Agung telah melahirkan seorang jenius tiada tara. Ternyata dia cuma penipu. Berlutut dan serahkan dirimu. Aku akan mempercepat kematianmu. Aku. Lin Bufan, kamu dengar itu? Berlutut dan terima kematianmu. Berlutut. Kita bahkan gak usah bahas soal aku merusak lonceng atau enggak. Bahkan kalau aku merusaknya, apa harus sebermusuhan itu? Seperti kata pepatah, kata yang baik menghangatkan di musim dingin, sementara kata yang kasar mendinginkan di musim panas. Kasih aku sedikit kehangatan. Menghangatkanmu? Omong kosong. Aku. Jadi kamu gak mau berlutut, ya? Quel obégitu. Aku akan memoton kakinu. Dan bantu kamu berlutu. Aku percaya pada Bufan. Leluhur, apa kau sudah hilang? Anak ini sudah tak bisa diselamatkan, dan kau masih membelanya? Apa kau ingin menghancurkan keluarga Liu kita? Ayah, kenapa masih memanggilnya leluhur? Kita sekarang anggota keluarga Zhao. Urusan keluarga Liu apa hubungannya dengan kita? Betul. Untung kita pintar. Dan memutuskan hubungan dengan keluarga Liu. Kalau tidak, kita sudah dibunuh oleh anak ini sejak lama. Begitukah? Kau akan segera menyesal. Lu Zhiqiu, kau yang seharusnya minta maaf. Kalau kau tidak minggir, kami akan membunuhmu juga. Lewat mayatku dulu.
Bukannya itu berlebihan? Bahkan jika aku merusak lonceng kuno itu, itu bukan penipu atau kekirangan kan? Mereka lebih banyak dari kita. Kalau mereka berani mulai berkelahi, itu perkelahian massal. Telepon polisi. Boka, apa kau jadi gila karena ketakutan? Menelepon polisi di Balai Dewa 8 Gurun? Kau benar-benar lucu. Di seluruh Sia Agung, tidak pernah ada yang berani ikut campur urusan Balai Dewa 8 Gurun. Sepertinya kita butuh lebih dari sekadar polisi. Kita harus telepon rumah sakit jiwa juga. Kau sudah tidak waras. Ashley, siapa yang kau bilang gila? Siapa lagi kalau bukan kau? Tapi dalam kondisimu, walaupun mereka menyembuhkanmu, kau tetap akan ngeces. Ko. Bocah mulut lancang. Hari ini, kau mati. Cukup bicara. Para sesepuh, mohon bertindak. Aku ingin lihat siapa yang berani sentuh dia. Lu Zhiqiu, berani kau berani menggunakan pedang keluarga Zhao untuk membunuh anggota keluarga Zhao. Kau pikir tidak ada yang bisa menghentikanmu? Ketua Balai Luo, mohon turun tangan. Eksekusi dia. Tegakkan hukum Balai Dewa. Halo, 911. Boka. Kau yang memilih. Jangan salahkan aku. Hei, bicara saja kalau mau bicara. Kenapa harus main kasar? Kau tahu berapa harga ponselku? Biar ku beritahu, kau dalam masalah besar. Kau yang bertanggung jawab untuk ini. Boka, masih memikirkan ponsel bodohmu? Kau curang di Balai Dewa 8 Gurun, dan menghancurkan lonceng kuno 8 Gurun. Kau sudah seperti orang mati berjalan. Tidak ada di langit atau bumi yang bisa selamatkanmu sekarang. Keterlaluan. Kamu pikir kamu siapa? Ini orang yang ingin dibunuh oleh kuil Dewa 8 Kekosongan. Kamu pikir kamu punya hak bicara di sini? Diam. Tidak, tunggu, Tuan Luo. Aku sedang membela kuil Dewa 8 Kekosongan. Kenapa kamu memukulku? Tapi kamu berani tidak menghormati ketua kuil. Aku akan habisi kamu. T'es-tu en cul? Kami memberi hormat kepada ketua kuil. Thank it. Terima kasih, ketua kuil. Apa? Ketua kuil Dewa 8 Kekosongan. Bukankah dia sudah naik ke alam dewa? Bagaimana dia bisa kembali? Tingkat kultivasi ketua kuil dan para tetua ini pasti di atas alam dewa sejati. Jika dia kembali ke Great Sia, dia akan tak terkalahkan di seluruh dunia. Naik ke alam dewa? Seperti ayah, seperti anak. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Kamu persis seperti dia. Kalian berdua sama-sama kurang waras. Camus. Dia tidak akan bisa sombong lama lagi. Jangan lancang di depan ketua kuil. Tunggu saja, anak muda. Ketua kuil, kapan Anda kembali? Jika aku tidak kembali sekarang, kuil Dewa 8 Kekosongan sudah tamat. Ketua kuil. Apa maksud Anda, tuanku? Qu'es-tu à cuil? Qu'es-tu à cuil? Anda datang di saat yang tepat. Saat ini, kuil Dewa 8 Kekosongan sedang menghadapi seorang penipu, bajingan perusak lonceng kuno. Menipu dan merusak lonceng kuno? Siapa itu? Qu'es-tu à cuil? Dia. Orang ini sama sekali tidak menghormati kuil Dewa 8 Kekosongan. Kami mohon, ketua kuil, untuk menghukumnya. Benarkah? Ya, ketua kuil. Mana mungkin. Apakah kamu ingin kuil Dewa 8 Kekosongan hancur, atau kamu ingin aku mati? Ketua kuil. Aku tidak berani, ketua kuil. Qu'es-tu à cuil? Apa maksud Anda? Apa maksudku? Bahkan jika dia hanya menghancurkan lonceng kuno 8 Kekosongan. Bahkan jika dia menghancurkan seluruh kuil Dewa 8 Kekosongan. Di dalam 3 alam, tidak ada yang bisa menghukumnya. Apa aku benar-benar sehebat itu? Apa? Mungkinkah orang ini, latar belakang aslinya adalah Tuan Kuil 8 Kekosongan? Kita tamat, and aku. Kita memutuskan hubungan terlalu cepat. Lalu her. Anda mengenal saya. Hati yang membara ini akan selalu milik keluarga Liu. Ya, leluhur. Apakah kita masih punya kesempatan? Pergi sana. Saudara Lin, orang buta mana tadi yang mencoba membunuhmu? Mereka. Dan mereka. Aku juga tidak mengerti. Aku cuma merusak pemotong kuku. Hanya itu. Dan mereka menjejarku seperti anjing gila. Apa mereka sudah gila? Jadi, kalian yang berani melawan saudara Lin? Salah paham. Ini semua salah paham. Kasihani kami, Tuan. Kasihanilah.
Kenapa jadi pencekat? Jangan mengkeret sekarang. Aku lebih suka kalian, saat kalian semua sombong, dan tak terkendali. Kembalilah ke Keaton ITU. Tuan Lin, anggap saja kami seperti sampah, dan biarkan kami pergi. Seperti yang diduga, yang kuatlah yang benar. Keluarga Zhao yang dulu tak tersentuh, di hadapan kuil 8 kekosongan, hanya bisa berlutut. Siapa sangka, pendukung anak ini adalah Tuan Kuil 8 kekosongan. Konon dia bahkan akan menikahi Dewi Perang. Keluarga Liu akan segera mendapat keberuntungan besar. Tidak. Aku tidak terima ini. Tuan Kuil, sebenarnya, apa statusnya hingga Anda mau membantunya seperti ini? Apakah kau tahu? Siapa dia sebenarnya? Kamu tahu dia siapa? Aku ini siapa? Aku cuma pendeta Tao Yang Bao. Memangnya aku bisa jadi siapa lagi? Ketua Aula, kamu dengar sendiri kan, dia cuma pendeta Tao Yang Bao. Dia nggak punya status hebat yang tak terkalahkan. Pendeta Tao Yang Bao? Oke kalau begitu, biar aku kasih tahu. Identitas aslinya, Dia adalah murid dari Yang Mulia Abadi tertinggi di dunia abadi. Masa keluarga Zhao kecilmu berani menghina dia? Aku. Apa? Murid dari Yang Mulia Abadi? Itu nggak mungkin. Aku kira, Bufan punya kultivasi dunia abadi. Sudah luar biasa banget. Aku nggak nyangka latar belakangnya sebesar ini. Aku benar-benar dapat hoki besar. Wayang Mulia Abadi? Aku sampai berani menghina Yang Mulia Abadi? Nggak mungkin. Kalau dia murid Yang Mulia Abadi. Ngapain dia datang ke keluarga Liu buat lamaran? Dia pasti bohong. Tunggu. Kalian semua bikin aku bingung. Apa aku? Sehebat ITU? Kalau dia punya kualifikasi Yang Mulia Abadi, dan kultivasi seorang abadi, masa dia sendiri nggak tahu? Ini pasti bohong. Kalau nggak percaya, coba uji dia. Gimana? Saudara Lin, Tunjukkan tanganmu. bayarkan semua orang lihat. Maksudmu apa? Tunjukin kemampuan asliku? Kekuatan asli apa? Aku bahkan nggak ngerti yang kamu omongin. Santai aja, Lin. Kamu punya kekuatan yang luar biasa, yang bahkan kamu sendiri nggak sadar. Tolong lepaskan dengan bebas. Bayarkan semua orang melihat. Beneran? Bufan, kamu lupa waktu kamu nyelamatin aku? Kamu ngusir Raja Zeus? Mereka itu petarung tingkat atas. Jadi, pasti kamu itu seorang master. Apa benar aku ini master yang tiada tanding? PDIA. Iya, kamu. Master tiada tandingan palsu. Kayaknya dia itu bukan apa-apa. Terus, beraninya kamu nantangin dia buat buktiin? Aku. Aku, leluhur iblis surgawi, udah terperangkap selama 1000 tahun. Akhirnya, aku bisa lihat cahaya lagi. Waduh. Leluhur iblis surgawi, yang ditindas sama kuil, ternyata udah pecahin segelnya. Leluhur iblis surgawi ini, punya kultivasi tingkat jinsian. Nggak ada yang bisa ngalahin dia selain kepala kuil. Kepala kuil, kami harus merepotkan Anda untuk bertindak. Hadapi dia. Aku saat ini cuma avatar. Aku cuma bisa keluarin kekuatan di bawah level jinsian. Aku nggak sanggup lawan leluhur iblis surgawi. Terus, penguasa kuil 8 gurun. Setelah aku bunuh semua orang di kuil 8 gurunmu, Den Serap semua kultivasi mereka. aku akan naik ke alam surgawi, dan ambil nyawamu yang sialan. Gitu ya? Yah, kayaknya kamu nggak bakal dapat kesempatan. Bahkan kembaranmu, bukan tandinganku. Siapa lagi yang mungkin bisa mengalahkanku? Lin, Silakan, seranglah. Aku. ya kamu. Tuan dari 8 kekosongan, apakah kamu sudah gila? Mengirim anak ingusan untuk melawanku? Sang iblis surgawi, atau kamu sudah menyerah? Leluhur iblis surgawi, kamu mungkin tidak bisa mengalahkan Lin. Apa katamu? Karena kamu begitu percaya padaku, aku akan mencobanya. Ayo, tua. Anak, Karena kamu meminta mati, aku akan kabulkan keinginanmu. Tuan dari 8 kekosongan, apa yang harus kulakukan? Lin, Bukankah gurumu mengajarimu sesuatu? Gunakan saja. Guruku memang mengajariku, tapi... Senam SMP. Era Menyeru. apa?
Dia sedang apa? Mau apa dia? Benarkah dia sedang senam? Jadi dia bukan master legendaris. Dia cuma orang tak berguna. Dia tamat. Boka, kurasa kau meremehkanku. Gerakan macam apa ini? Boka, ayo lihat kau menghindari ini, pukulan ini. Hari-hari, Buffon. Kina. Masa sih? Bagaimana mungkin Lin Bufan bisa mengalahkannya? Berhasil. Aku ini jagoan tak tertandingi. NAK. Sudah cukup kamu membuat masalah? Leluhur iblis tidak terluka. Anak ini memang bisa apa? Seharusnya tidak seperti itu. Sudah kuduga dia tidak berguna. Dia tidak punya kemampuan yang nyata. Serangan Macam, APA ITU. Jagoan tak tertandingi apanya? Tuan Bahuang, kau bohong padaku. Boka, bersiaplah mati. Nah. Saatnya mati. Aku tamat. Aku tidak mau mati. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin aku kalah darimu? Kau ini siapa sih? Ini gimana bisa terjadi? Dia benar-benar pakai jurus itu untuk mengalahkan leluhur iblis? Mungkinkah dia benar-benar punya kekuatan alam baka? Anakku, kita terlalu cepat memutuskan hubungan. Ini Mr. Hill. Tunggu, dia tiba-tiba menghilang gimana? Saudara Lin, Terima kasih. Sudah menyelamatkan kuil 8 keterpencilan kami. Kami berterima kasih, Dewa, telah menyelamatkan nyawa kami. Enggak. Aku enggak ngapa-ngapain. Bangun. Bufon. Marika Samuel Lihat. Kamu yang mengalahkan leluhur iblis. Kamu ITU jagoan yang tiada tanding. Mereka enggak cuma iseng sama aku kan? Terus ngalahin seorang kakek-kakek. Enggak bikin kamu jadi jagoan tiada tanding. Omongan mereka emang enggak bisa dipercaya. Oke kalau gitu, karena urusan ini sudah selesai, mari kita bicarakan urusan kita. Tadi kan kalian semua mau bunuh aku? Tuan Lin, aku salah lagi. Kasih aku satu kesempatan lagi. Tuan Lin, kasahanlah aku. Aku janji nggak akan ada yang keempat kalinya. Mereka udah nyungsep ke kamu 3 kali sekarang. Mungkin aja mereka nggak pernah nyungsep ke orang tua mereka sendiri. Anak muda, bajingan itu memang hebat. Kita salah dukung orang. Kalau saja kita tahu dari awal, kalau Lin Bufan sehebat ini, kami tidak akan meninggalkan keluarga Liu. Betul. Karena kalian begitu tulus, meminta maaf padaku, aku akan beri kalian satu kesempatan. Soal lari keliling Haicheng 10 putaran tanpa busana, itu, lupakan saja. Hah apaan? mau ke bantu? Oke. Kami ngerti. Dan kalian semua, bukannya kalian sudah pindah ke keluarga Shao, maka berbagilah suka dan duka, ikut saja lari tanpa busana. A genie? Aku lari. Lara. Orang bijak tidak melawan yang pasti kalah. Ayo pergi, kita nggak sanggup melawannya. Baik. Camille Bergy. Saudara Lin, Saya pamit dulu. Ya, pergilah. Tuan Lin, saya punya anak perempuan di rumah. Baru saja berusia 18 tahun. Tubuhnya sangat proporsional. Saya ingin tahu, apakah Anda masih lajang? Apa Anda tertarik? Saya tidak punya anak perempuan. Tapi kalau Anda lebih suka yang lebih dewasa, aku punya kakak perempuan. Tuan Lin, bagaimana pendapat Anda tentang saya? Genie. Kamu bahkan gak sebagus nenekmu. Oke, aku akan gali nenekku sekarang. Hey, pergi sana. Tuan Lin, lihat aku. Tuan Lin.
Semuanya mundur. Lin Bufan adalah priaku. Benarkan, Bufan? Benar. Maaf, semuanya. Aku sudah menikah. Sayang sekali. Sayang sekali apanya? Pergi sana. Kenapa kamu marah? Sepertinya aku bertaruh pada kuda yang tepat. Taikyu. Karena kita akan menikah. Masih perlu kamu kembali ke kuil bersamaku untuk bertemu guruku. Oak. Bajingan. Semua gara-gara Lin Bufan. Binatang itu, dia bikin kita malu semua. Aku akan bunuh dia. Bunuh dia? Dia bahkan membunuh Patriarchia Fenli Demon. Mau bunuh dia pakai apa? Koran-koran ini? Ada APA? Aneh, benar-benar aneh. Aku nggak tahu. Kamu. Bahkan aku, petarung tingkat dewa, tidak bisa merasakan orang ini. Masa? Kultivasi orang ini tidak kalah dari milikku. Bukannya kamu ingin membunuh Lin Fen? Sang raja di sini untuk membantumu. Membunuh Lin Fen? Dia dilendangi Valkyrie dan dijaga Godslayer Sword. Membunuhnya? Dan kamu menyebut diri sang raja? Apakah kamu benar-benar semacam raja abadi? Raja abadi? Bahkan seorang raja abadi biasa bisa kuhancurkan dengan sekali kibas tangan. Tekanan yang dahsyat. Siapa kamu? Sang raja adalah Raja Iblis 100 wajah. Raja Iblis? Kamu dari dunia iblis? Dunia iblis? Benar. Jika kamu tunduk padaku, sang raja akan meningkatkan realm kalian menjadi tingkat penguasa iblis, setara dengan realm penguasa abadi di dunia abadi. Jadi, apakah kamu akan tunduk pada sang raja? Aku bersedia tunduk. Salam, Raja Iblis. Bagus. Sekarang, biar kuberi kalian rasa kekuatan dunia iblis. Kekuatan yang luar biasa. Apakah ini kekuatan seorang penguasa iblis? Dengan kekuatan seperti ini, aku bisa membunuh siapapun. Sekarang kuberikan kau kekuatan ini. Pertama, aku ingin kau lakukan sesuatu. Runtukan penghalang pelindung negara Daxia. Selama penghalang itu masih ada, para dewa sejati dan yang lebih tinggi dari dunia luar, dan para tuan sejati serta yang lebih rendah, tidak bisa memasuki Daxia. Tapi aku tidak bisa turun tangan langsung. Begitu penghalangnya runtuh, semua dewa yang telah kukembangkan di dunia luar bisa masuk. Membunuh Lin Bufan akan semudah membalikan telapak tangan. Lalu, bawakan kepalanya padaku. Ya, dimengerti, Tuan. Lin Bufan, waktumu hampir habis. Waktunya ganti shift. Kami, keluarga Zhao, ayah dan anak, yang akan mengambil alih untuk menjaga perbatasan.
Selamat datang, kalian berempat, di Daxia, untuk menyelesaikan misi Raja Iblis bersama-sama. Sebenarnya siapa orang ini yang sampai perlu mengerahkan begitu banyak pasukan pengkak kita? Mungkinkah seorang Raja Langit? Seorang Taois dengan sedikit kultivasi. Hanya saja Raja Iblis sangat berhati-hati. Dia tidak akan mentolerir kesalahan sedikit pun. APA, seorang Taois? Nanti saat waktunya tiba, kalian semua jangan ikut campur. Aku akan menghabisinya dalam sekejap. Cukup bicara. Jadi ini kuil Tau Mu? Ya, agak kumuh, tapi tidak apa-apa. Waktu kesini dulu, aku tidak sempat melihatnya dengan baik. Kalau begitu, kali ini lihatlah dengan baik. Oh, aku lupa memperkenalkanmu. Ini anjingku, Big Yellow. Wah, anjingnya lucu banget. Astaga, penghalang Great Xia sudah hancur. Penghalang apa? Penghalang ini seharusnya melindungi dari para dewa luar yang kuat itu. Begitu hancur, Great Xia akan menghadapi bencana besar. Kamu benar, Lu Jiqiu. Great Xia sudah tamat. Zhao Lincoln, apakah itu kamu? Apa keluargamu Zhao yang melakukan ini? Benar, kami yang melakukannya. Dan kalau mau menyalahkan, salahkan dia. Kalau bukan karena dia mempermalukan keluarga Zhao kami, membuatku berlari telanjang di depan jutaan orang. Kami tidak akan melakukan ini. Dialah yang menghancurkan Great Xia. Tidak, tunggu, ini, bagaimana ini bisa jadi salahku? Sepertinya kalian mau berlutut lagi. Jangan khawatir, nak, kali ini kamu pasti mati. Benarkah? Hanya kalian berdua? Siapa bilang? Hanya ada 2 dari kami? Seorang Kultivator Alam Ilahi Kelas Renda. Densatu Lagi Yang Sama Sekali Tidak Punya Kultivation. Orang biasa. Apakah mereka benar-benar layak kita repot-repot seperti ini? Apa yang dipikirkan Raja Iblis itu? Zhao Liancheng tidak hanya melanggar penghalang Xia Agung, tapi juga berkolusi dengan dewa jahat luar. Apakah kau ingin menjadi Pendosa Abadi Siargang? Pendosa Abadi? Tak lama lagi, Xia Agung akan berada di bawah kekuasaan keluarga Zhaoku. Sejarah ditulis oleh yang menang jadi raja, yang kalah jadi bandit. Keluarga Zhaoku tidak akan menjadi pendosa abadi, tapi penguasa baru Xia Agung. Bukan kau, ada apa denganmu sekarang? Kau masih perlu minum obatmu. Kau tidak akan bisa sombong lama lagi. Bocah, kalian berempat. Serang. Aku bilang, serahkan dia padaku. Kalian tidak perlu ikut campur. Jangan khawatir, bocah. Aku akan pastikan kematianmu sangat menyakitkan. Berhenti. Dewa Pedang. Zhao Liancheng. Zhao Xingchen. Kalian berdua bajingan sialan. Kalian telah membawa besar bagi keluarga Zhao kita. Berani-beraninya kalian melanggar penghalang dan membiarkan dewa jahat luar masuk. Apakah kalian ingin nama keluarga Zhao kita dikutuk selamanya? Hentikan ini sekarang. Lalu bagaimana kalau tidak? Kalau begitu jangan salahkan aku menegakkan keadilan, meski terhadap saudara sendiri. Apa yang kau tertawakan? Kekuatan ini, Jalan Iblis. Kalian berdua ternyata telah jatuh ke jalan iblis. Lalu kenapa? Kekuatan adalah satu-satunya jalan yang benar. Lelur. Kekuatan kami sekarang melampaui milikmu. Jadi keluarga Zhao. PAK Lin, Maaf. Aku sudah tidak bisa membantumu lagi. Ini sudah berakhir. Kultivasi mereka. Mereka benar-benar berhasil menembus alam Raja Iblis dengan cepat sekali. Ditambah lagi dengan semua dewa jahat ini. Bahkan jika Lin Bufan punya kultivasi alam abadi, dia pasti tidak mungkin bisa mengalahkan mereka. Great Xia sudah tamat. Tidak apa-apa.
Aku bertahu kalian. Kalian benar-benar sekelompok keturunan yang tidak tahu terima kasih. Bahkan berani menyerang sesepuh kalian sendiri. Dewa Pedang, jangan khawatir. Aku pasti akan membantumu. Memberi mereka pelajaran. Membri astérisque Camille astérisque pelajaran, Boka. Penghinaan yang kualami darimu sebelumnya. Hari ini, akan kubalas 100 kali lipat. Aku, sang raja, yang akan pertama menyiksanya. Dengarkan baik-baik, bocah. Orang yang akan membunuhmu adalah aku, Hades, Raja Alam Baka. Buffon hari-hari. Anjing liar dari mana ini? Pergi sana. Apa ini? Apa sih benda ini? Anjing pintar. Anjing pintar. Kalian semua lihat itu, hari ini adalah hari kematian kalian. Si Hades, Raja Alam Baka ini. Biasa-biasa saja ya, aku ini praktis seperti Saint Seiya di sini. Kamu bahkan tidak bisa mengalahkan anjingku. Dahuang. Astaga, ini benar-benar binatang suci. Dan aku baru saja menyentuhnya. Kalau dia marah, aku bisa celaka. Minai Ramkin, sangat menyeramkan. Kuil ini memang luar biasa. Itu cuma anjing. Aku nggak percaya. Dengan jumlah kita sebanyak ini, nggak mungkin kalah sama anjing. Kalian semua terlalu lemah. Zampa. Serahkan saja padaku, Xie Shen, untuk menaklukkannya sendiri. Makhluk jahat. Terima ini. Kamu menyebut dirimu Loki, beneran? Dan aku Avengers? Bisa saja kamu membual, tapi kamu tetap takut sama ayamku. Binatang suci. Ada lagi binatang suci. Bagaimana mungkin? Siapa kamu? Dari mana asalnya binatang-binatang suci ini? Binatang suci APA? Mereka cuma sekumpulan binatang, banyak di pasar hewan. Beraninya kau. Semuanya, orang ini kuat. Ayo serang bersama. Jangan biarkan dia mengalahkan kita satu persatu. Ini kesempatan kita. Baiklah, ayo kita lakukan bersama. Buffon, awas. Hanya dengan sekali bersin, semua dewa abadi itu tumbang. Mungkinkah Tuan Lin adalah Raja Dewa? Tidak mungkin. Pasti lebih tinggi lagi. Orang ini, sebenarnya seberapa besar kekuatan yang dia sembunyikan? APA. Kenapa kalian semua di lantai lagi? Ayo bangun sekarang, aku baru saja membersihkan tempat ini. Gigi jangan mendekat. Jangan mendekat. Nah, jangan maju. Aku peringat kanko. Kaloko melon kalaji. Aku. Kau akan apa? Aku akan bersujud untukmu. Mereka kejang atau apa? Mereka kecanduan bersujud. Nah, ini kesempatan kita. Hari-hari, Buffon. Mereka langsung kabur? Lupakan saja. Pak Tua, kamu datang di waktu yang tepat. Aku baru saja mau makan hotpot. Hot. Jangan remehkan. Kuil kecilku punya banyak makanan enak. Hari ini, kamu akan dapat suguhan spesial. Aku sedang membuat hotpot kaldu ayam spesial. Ini dipakai buat hotpot? Tuan Lin, Kamu benar-benar nggak tahu ini apa? Ini barang yang sangat berharga. Berharga? Sama kayak orang kota, nggak pernah lihat dunia. Memangnya berharganya apa? Ini cuma ayam hutan. Ayam hutan? Ayah, Aku punya satu sarang penuh. Lihat. Blood Phoenix? Dan satu sarang penuh Blood Phoenix? Sekumpulan orang bodoh yang nggak berguna. Zampa. Sekumpulan sampah. Kalian yang banyak ini nggak bisa ngalahin Lin Bufan, si bocah itu. Tuan Raja Iblis. Bukan kami yang gak becus, tapi si bocah itu terlalu licik. Dia memelihara banyak sekali binatang suci di kuil Tao. Kami nggak bisa mengalahkannya. Kamu sih nggak berguna.
Karena kamu nggak bisa bunuh Lin Bufan, berarti kamu juga nggak berguna, bersiaplah mati. Tunggu. King Sheng, kenapa kamu di sini? Pergi sana. Tuan Raja Iblis, aku punya rencana untuk menghadapi Lin Bufan, si bocah itu. Coba ceritakan. Setiap orang punya kelemahan. Sekarang, kelemahan Lin Bufan adalah Valkyrie. Selama kita bisa menculik Valkyrie, kita bisa bikin Lin Bufan keluar dari kuil Tau karena takut. Dengan begitu, kita bisa... Bagus ide itu. Kalau begitu, aku kasih kesempatan terakhir. Jangan khawatir, Tuan Raja Iblis. Kami tidak akan mengecewakanmu. Kuharap begitu. King Sheng. Terima kasih sudah menyelamatkan kami. Begitu kita bunuh Lin Bufan kali ini, Kiraja en Grecia. akan jadi milik kita. Tenang saja. Aku pastikan dia mati dengan menyakitkan. Apa yang kalian lakukan di rumah keluarga Liuku? Valkyrie. Jangan dingin-dingin gitu. Camille. Que signifie Buaba ou un Camuadia? Hei dia. Hadiah apa? Lihat. Hadiahnya. Ada di sini. Sayang. Aku pulang, sayang. Sayang. Lin Bufan, Liu Ziqiu ada di tangan kami. Kalau kamu mau dia selamat, datang sendirian ke gudang tua di pinggiran kota. Bajingan-bajingan itu. Kau mau apa? Kau sudah bangun. Kau sudah diberi pil penghilang tenaga. Semua tenagamu sudah hilang. Kau mau memanfaatkanku untuk melawan Lin Bufan. Langkahi dulu mayatku. De Wiperan. Sebaiknya kau bersikap baik dan bekerja sama. Kalau tidak, Aku tidak keberatan membiarkan anak buahku mencicipi Dewi Perang. Bangsat. Diam. Baroninya kau menggina Xingshen. Lu Qingcheng. Masih belum mau sadar juga? Mau sadar? Sejak kau berpihak pada anak itu di keluarga Liu, aku sudah melihat kenyataannya. Bersama denganmu, hanya akan membawaku pada kematian. Oh iya, bukannya kau masih berharap menikah dengan Lin Bufan? Nah, hari ini, aku akan cari orang untuk menggantikan Lin Bufan dan menyempurnakan pernikahan untuknya. Xingshen. Mengerti. Anak-anak, waktunya bersenang-senang. Berhenti. Anak kecil, akhirnya kau muncul juga. Bufan. Lepaskan Jiqiu. Baik, aku bisa melepaskannya, tapi dengan nyawamu sebagai gantinya. Bufan, pergi dari sini. Ini jebakan. Jangan tertipu. Pergi. Jangan khawatirkan aku. Diamco. Aku tidak bisa pergi, karena sudah kutetapkan kau sebagai istriku. Kalau aku kabur, Bufan. Kau akan mati, dan kau masih menggoda Lin Bufan. Hari ini, hanya satu dari kalian berdua yang bisa keluar dari sini hidup-hidup. Akankah itu kau? Atau dia? aku tidak memilih salah satu. Maka kalian berdua mati. Kau pikir kau bisa melakukan itu? Kau bahkan tidak bisa mengalahkan ayam dan bebek di peternakanku. Waktu lalu, aku ceroboh. Hari ini, kau pasti mati. Terima ini, langit dan bumi, pinjamkan kekuatanmu padaku. Hanya itu? Lin Bufan. Wanitamu masih di tangan kami. Saiqiu. Nak, jika kau tidak ingin wanitamu mati, maka berlututlah dan bunuh dirimu. Jika tidak, Aku akan membunuhnya.
Kalian pengecut. Lalu apa jika kami begitu? Kau masih di bawah belas kasihan kami. Berlutut sekarang. Kalianlah yang seharusnya berlutut. Haikyuu. Yufen. Penguasa 8 kekeringan. Kita maka mati. Tapi siapa yang mati masih belum pasti. Kekuatan orang besar di belakang kami. Kekuatan orang besar di belakang kami. Melebihi apapun yang bisa kau bayangkan. Apa katamu? Raja Iblis. Ayo, bertindaklah. Raja Iblis? Jangan-jangan, bodoh tak berguna. Kalian masih butuh raja ini untuk membereskan kekacauan kalian? Raja Iblis tak berwajah. Ternyata beraninya kau menyerbu dunia manusia. Tuan Abadi 8 kekeringan, kekuatanmu cukup mengesankan. Tapi kau bukan tandingan raja ini, minggir. Raja ini hanya ingin kepala Lin Bufan. Jika kau ingin menyentuh Lin muda, kau harus lewati aku dulu. Boka, jangan terburu-buru. Aku akan kirim kau ke bawah sekarang juga. Untuk bersatu kembali dengan mereka. Apakah aku cukup memenuhi syarat? Yang Mulia Langit. Guru, kau tidak mati? Guru telah merahasiakan ini darimu begitu lama. Sebenarnya, aku, gurumu, tidak mati. Aku naik ke dunia langit. Dunia langit? Di dunia ini, benar-benar ada dunia langit? Kalau mereka semua dewa, Kenapa mereka Vegeta 5? Karena kau memiliki bakat yang tak tertandingi. Kau sudah lama menjadi dewa. Hanya saja, guru, menyembunyikannya darimu sampai kau dewasa. jadi aku benar-benar seorang master yang tak tertandingi. Guru, kau menutupinya dariku. Kalian berdua teruslah mengobrol. Aku akan mengambil nyawa anak ini. Tidak mungkin. Seranganku ini bisa membunuh Raja Langit biasa. Bagaimana kau bisa menahannya? Lupa memberitahumu, muridku ini sudah mencapai tingkat yang mulia langit. Yang Mulia Langit. APA. Tuanku. Jadi aku sekuat ini? Lalu buat apa aku masih menjaga kuil ini? Raja Iblis 100 wajah. Hari ini, Kotama. Yang Mulia Iblis, selamatkan aku. Yang Mulia Iblis, mungkinkah? Lin Tianxing, sekarang, yang terkuat dari ketiga alam telah berkumpul di sini. Begitu aku, sang kaisar, melenyapkan kalian semua, aku akan menaklukkan ketiga alam. Oraimi, Ko. Yang Mulia Iblis 9 jurang. Yang Mulia Iblis? Bukan. Aku, sang kaisar, telah berhasil menembus batas. Sekarang, aku harus dipanggil. Kaisar Iblis. Benar, aku kini telah menguasai ilmu iblis, dan naik tahta menjadi kaisar iblis. Tak tertandingi di 3 alam. Kalian cuma tak punya peluang melawanku. Jiuyo telah mencapai tingkat kaisar iblis. Tapi kami, Akan pertahankan 3 alam Donggon Nyawa kami. kau tak akan bisa berbuat semaumu di sini. Kalian pikir segelintir orang bisa menghentikanku? Konyol sekali. Anak muda, jangan khawatir, aku akan membuat kematianmu cepat. Ini sudah berakhir. Aku tak bisa menahan yang satu ini. Haikyuu. Menyedihkan sekali. Bahkan jika kau menahan pukulan untuknya dengan nyawamu, tak akan mengubah takdirnya untuk mati. Haikyuu. Yufen. Saat pertama kali bertemu denganmu, sebenarnya aku mencoba menipumu. Tapi kemudian aku sadar. Aku jatuh cinta padamu. Yufen. Aku mencintaimu. Haikyuu. Sungguh mengharukan. Baiklah, anak muda. Siap mati? Kaisar Iblis Jiuyo. Dan ambil nyawamu. Apa yang membuatmu pikir kau bisa membunuhku? Ini.
Level kultivasinya, aku bahkan tidak bisa melihatnya sekarang. Mungkinkah dia sedang menembus ke alam kaisar? Tidak mungkin. Kau serangga, berani-beraninya bermimpi menjadi kaisar? Maddie. Kenapa? Kenapa kau tidak mati? Kita sama-sama di alam kaisar. Bagaimana kau lebih kuat dariku? Karena bakatku lebih tinggi darimu. Oraini, Kaisar Abadi. Kaisar Abadi. Itu kaisar abadi. Tidak. Aku berkultivasi selama ratusan juta tahun, menahan cobaan tak terhitung untuk menjadi kaisar iblis. Kau hanya berkultivasi beberapa tahun. Bagaimana mungkin kau langsung menjadi kaisar? Tidak, aku tidak terima ini. Menolak? Maka kau dan dunia iblismu akan binasa bersama. Aku sudah pulih sebenarnya. Inikah kekuatan kaisar abadi? Muridku adalah seorang kaisar abadi. L'un Buffon. Bagus sekali. Aku bisa membanggakan ini selama 10.000 tahun. 10 triliun tahun. Saikyo, mengapa aku bisa memulihkan semua tubuh kalian, tapi tidak bisa menghidupkan kembali Shikyu? Mengapa? Bufan, yang sudah mati tidak bisa dihidupkan kembali. Bahkan kaisar abadi pun tidak bisa melakukannya. Guru, aku tahu pasti ada caranya untuk menyelamatkan Shikyu. Aku mohon, katakan padaku. Ada satu cara. Nama. Namun apa? Jika kau bersedia melepaskan kekuatan kaisar abadi dan memindahkan inti kaisarmu ke Liu Zikyu, kau bisa menyelamatkan nyawanya. Tapi kau juga akan kehilangan kekuatanmu. Bahkan kau bisa mati. Lalu apa yang kita tunggu? Katakan saja padaku cara memindahkan inti kaisar. Buffon. Tenanglah. Benar, kaisar abadi Lin. Kau bisa kehilangan nyawamu. Pikirkan baik-baik. Niawaku. Diselamatkan oleh Jicho. Kekuatan yang disebut inti kaisar ini tidak kubutuhkan, asalkan aku bisa menyelamatkan Shikyu. Seperti yang kuduga, semuanya memang sudah ditakdirkan terjadi. Ya sudah, akan kuajarkan padamu cara untuk mewariskan jubah kekaisaran. Saikyo, aku datang untuk menyelamatkanmu. Kaisar abadi Lin. Buffon. Bufan, kau sudah sadar. Saikyo. Saikyo, kamu di mana? Buffon, Liu Zikyu, Dia. Bukannya kau bilang menyerahkan segel kaisar, akan menyelamatkannya? Saikyo di mana? Dia di mana? Ada APA? Belum lama juga kita terakhir bertemu. Saikyo. Kamu sangat merindukanku? Saikyo. Bufan, kamu terlalu terburu-buru. Maksudku adalah, Liu Zikyu masih hidup. Saikyo, kamu membuatku hampir mati ketakutan. Tapi Bufan, untuk menyelamatkanku, kau kehilangan kekuatan kaisar abadi. APA kau, menyesal? Menyesal? APA? Aku menyesal hampir kehilanganmu. Lihatlah kalian berdua, kalian pasangan kekasih ini sangat manis. Aku akan pergi dulu. Istri. Kereza kita. Masih kurang sesuatu. Kurang apa? Kurang. Si orang anak.
Lin Bufan. Kau kira membunuh Kaisar Iblis? Berarti 3 alam semesta akan damai? Pertunjukan yang sebenarnya baru saja dimulai.